Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab tauhid, dan kita masuk pada bab termasuk kesyirikan al-istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini menjelaskan kepada kita larangan kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighatsah ini artinya thalabul ghauthi, meminta pertolongan di saat genting. Dan dia bagian daripada doa. Cuman doa itu sifatnya umum, baik dalam kondisi senang ataupun sulit. Ketika kita meminta kepada Allah disebut doa. Tapi kalau istighatsah itu hanya berlaku ketika dalam kondisi sulit ataupun genting kita meminta pertolongan kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut istighatsah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal Allah mengatakan id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah ijabah doa dan permintaan kalian. Ayat ini bercerita tentang kisah perang Badar. Kita tahu bahwa perang Badar ini perang penentuan antara hak dan yang batil. Karena saat itu kondisi kaum muslimin sangat lemah di hadapan orang-orang musyrik yang sangat kuat, baik secara jumlah ataupun secara persenjataan dan pengalaman perang. Makanya Nabi SAW di malam hari sebelum terjadinya perang Badar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar perang ini dimenangkan. Bahkan Rasul mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau seandainya kelompok kecil ini kau kalahkan, maka selamanya engkau tidak akan disembah di permukaan bumi ini. Maka Nabi SAW di malam itu ditemani Abu Bakar berdoa dengan sangat khusyuk sekali agar dalam peperangan ini Allah menangkan. Lah doa Nabi di malam itu disebut istighatsah Nabi, di mana Rasul meminta kepada Allah dengan sangat, karena itu waktu genting. Besok akan perang, sementara jumlah sangat sedikit, musuh sangat banyak, persenjataan terbatas, sementara persenjataan musuh sangat lengkap. Maka di waktu genting itu Rasul SAW berdoa sungguh-sungguh, dan Allah kabulkan dengan cara mengirim 5.000 malaikat dipimpin langsung Jibril alaihissalam. Dan Allah menangkan dalam peperangan ini. Makanya Allah mengatakan fastajaba lahum, Allah ijabah doa-doa kalian. Itu namanya istighatsah.
Dan juga disebutkan di saat di zaman Nabi SAW pernah terjadi paceklik hebat. Artinya hujan tidak turun, sementara kota Madinah itu air adalah kebutuhan pokok, karena kota Madinah itu berbeda dengan Mekah. Mekah itu kan gersang, tetapi perekonomian mereka tidak tergantung dengan tanah. Mereka para peniaga, sehingga tidak pengaruh dengan tanah. Beda dengan orang-orang Madinah, kehidupan mereka bercocok di ladang, bercocok tanam, perkebunan yang butuh dengan air. Sehingga kalau terjadi kekeringan, itu akan menyusahkan warga kota Madinah. Makanya Nabi SAW melakukan istisqa, meminta hujan. Lah dalam doa istisqa yang dipanjatkan Rasul mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Aghithna itu diambil dari istighatsah, ghaus namanya, talabul ghaus. Ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami. Artinya ya Allah kami minta hujan, tolong berikan hujan kepada kami. Lah saat Nabi SAW meminta hujan dalam salat istisqa, dalam doanya Rasul mengatakan Allahumma aghithna, artinya Rasul sedang istighatsah, meminta pertolongan agar diturunkan hujan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Begitu juga saat di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi paceklik juga. Akhirnya kaum muslimin mendatangi paman Nabi SAW Abbas ibn Abdul Muttalib untuk memimpin doa dalam salat istisqa. Dan selesai melaksanakan salat istisqa dan berdoa istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah, maka tiba-tiba kemudian turun hujan. Dari sini kita tahu bahwa istighatsah itu lebih khusus dibandingkan doa. Kalau doa umum, baik kita senang atau susah kita meminta kepada Allah disebut doa. Tapi kalau istighatsah itu tidak dikatakan istighatsah kecuali meminta pertolongan kepada Allah di saat memang kita berhajat, di saat kita genting butuh pertolongan. Adapun istighatsah sendiri hukumnya memang terbagi-bagi. Ada yang masyru', artinya disyariatkan, dan ada yang mamnu', dilarang karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighatsah yang disyariatkan adalah istighatsah di mana seseorang berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melibatkan selain Allah dalam meminta pertolongan, sebagaimana yang tadi saya kisahkan dalam surah Al-Anfal ayat 9 saat Nabi SAW berdoa untuk kemenangan di perang Badar. Itu masyru', artinya disyariatkan. Jadi kalau kita minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ati min babin kana nahwa daril qadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwalu wa inqata'atis subul fad'ullaha yughithna farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi ila as-sama' thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna qala Anasun
wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atan wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu tursi falamma tawassatat as-sama' intasharat thumma amtarat wallahi ma ra'ayna syamsa sittah. Ada seseorang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di hari Jumat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah. Lah ketika itu tiba-tiba orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, sungguh harta-harta kami telah musnah dan jalan-jalan kami sudah retak-retak karena sudah lama tidak turun hujan, kering sehingga meretak tanahnya. Adapun kalimat halakatil amwal, hilang, telah hancur harta kami, karena kalau sudah kekeringan memanjang otomatis ladang pun tidak tumbuh, sementara hewan butuh makan, manusia juga butuh makan, sehingga banyak yang kelaparan. Sebagian mereka ada yang kemudian memakan sekedarnya supaya bisa bertahan hidup. Makanya orang ini mendatangi Rasul saat khutbah Jumat. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, harta kami hancur, jalan-jalan kami sudah terputus, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada kami. Maka tiba-tiba saat khutbah Rasul mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh setelah itu aku melihat langit, tiba-tiba langit itu berubah, dan saat itu terjadi turun hujan. Lah ini namanya istighatsah al-masyru', meminta pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, istighatsah yang sifatnya boleh-boleh saja, seperti istighatsah meminta pertolongan kepada makhluk, tapi makhluk ini sanggup untuk mengabulkan keinginannya. Contoh mamanya kisah Nabi Musa. Saat ada dua orang yang bertengkar, kemudian salah seorang di antara keduanya meminta pertolongan kepada Musa, maka Musa pun menolong karena dia sanggup menolong. Cuman tanpa ada unsur kesengajaan, Musa malah membunuh. Tidak sengaja Musa membunuh orang satunya yang bermasalah dengan Bani Israel itu. Artinya meminta pertolongan kepada manusia tidak ada masalah, selama keyakinan itu hanya meyakini bahwa pertolongan yang diberikan kepada kita itu hanya semata-mata sebab saja, tetap yang mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, kita ini sedang terdesak, rumah nyewa, sementara pekerjaan juga belum dapat, dia sudah berusaha. Sementara di rumah itu ada orang tua, ada anak istri. Kalau seandainya kemudian bulan ini tidak bayar sewa, maka dia akan diusir oleh pemilik sewa dan mungkin akan tidur di jalan-jalan, di teras-teras masjid dan yang semacamnya. Artinya kan dalam kondisi susah ini. Kemudian orang ini datang kepada kita dan mengatakan, wahai fulan, saya sedang kesulitan, kalau enggak saya mungkin malu meminta kepada anda pertolongan. Saya sangat mendesak sekali, kalau saya tidak bayar saya akan diusir. Di situ ada anak istri saya, ada orang tua saya yang sedang sakit dan begitu seterusnya. Akhirnya anda menolongnya. Lah kepada orang yang meminta pertolongan, kalau ditolong maka tetap harus meyakini yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang memberikan pertolongan itu hanya dianggap sebab. Jangan pula yang memberikan pertolongan orang yang kasih uang itu, karena tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun manusia mampu menolong hajat kita dalam posisi kita genting dan terdesak,
maka mereka itu menolong hanya sekedar sebab. Tetap yang menolong itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebab dia akhirnya saya dapat pinjaman uang. Sebab kalau seandainya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja Allah membuat dia bakhil, akhirnya tidak memberi. Jadi yang melembutkan orang itu akhirnya memberi bantuan kepada kita, itu semua karena Allah yang melembutkan hatinya, sehingga dia meminjamkan. Makanya kalaupun orang itu menolong kita, maka kedudukannya hanya sekedar sebab saja. Tetap yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Ini istighatsah yang dibolehkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada syarat yang lainnya. Kalau kita meminta pertolongan kepada manusia dan dia bisa menolongnya, saya ulangi, pertama, tidak boleh diyakini orang itu yang menolong, tetapi kita yakini dia hanya sebab saja. Yang kedua, orang yang menolong sanggup memberikan pertolongan. Kemudian yang menolong dia masih hidup, bukan sudah mati. Artinya orang yang ada di depan kita, dan yang dimintai pertolongan harus hadir dan mengetahui. Inilah syarat-syarat bolehnya istighatsah yang dibolehkan. Adapun yang ketiga, istighatsah yang dilarang. Istighatsah yang dilarang artinya istighatsah yang ditujukan kepada selain Allah. Dalam kondisi genting kita datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, tidak boleh. Karena orang yang sudah mati itu, mereka punya kehidupan sendiri. Kalau mereka orang baik, orang saleh, maka mereka sedang berada di sorga. Ngapain diganggu? Kalau mereka orang jahat yang ada di kuburan itu, mereka sedang disiksa, tidak bisa diganggu. Sehingga tidak ada manfaatnya kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Karena kalau ada orang baik, tidak akan dipedulikan. Kalau dia orang jahat pun, dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya. Tidak mungkin dia memberikan pertolongan sementara dia sendiri butuh pertolongan. Maka tidak boleh kita istighatsah ke kuburan, baik itu kuburan orang saleh, bahkan kepada Nabi sekalipun. Kalau sudah meninggal, maka urusan orang meninggal tidak bisa ada ikut campur dengan orang hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, atau kita meminta pertolongan kepada orang yang hidup, taruhlah orang itu hidup, tapi dia tidak bisa mengabulkan keinginan kita, maka itu juga tidak boleh meminta pertolongan kepada zat yang tidak bisa mengabulkan. Minta tolong supaya diberikan anak, minta tolong supaya dipanjangkan umur, minta tolong supaya dia terhindar dari azab neraka, minta tolong supaya dia dimasukkan ke dalam sorga. Mana dia punya hak itu? Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta pertolongan kepada manusia yang masih hidup sekalipun, kalau dia tidak sanggup memberikan, maka tidak boleh. Meminta sesuatu yang mustahil, tolong pindahkan istana saya yang ada di sana ke sini. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kalau dimintanya jatuh kepada kesyirikan. Ini namanya rincian-rincian hukum istighatsah. Baik, kita akan bahas dalilnya. Pengarang kitab ini membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Yunus ayat 116. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat kepada kamu selain daripada Allah. Artinya, meminta sesuatu
supaya mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, ini sebuah ibadah. Kalau kita meminta sesuatu yang di dalamnya kita minta manfaat ataupun mencegah madarat, maka permintaan itu sebuah ibadah. Kenapa? Karena dua permintaan itu tidak mungkin dikabulkan kecuali Allah. Jadi kalau kita hendak meminta manfaat ataupun mencegah kemadaratan, kedua-duanya tidak sanggup diberikan kepada selain Allah, hanya sanggup diberikan kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan manfaat, Allah juga yang mencegah madarat. Kalau seandainya kita kemudian meminta kepada selain Allah untuk mengambil manfaat dan mencegah madarat, karena ini permintaan ibadah, maka sebuah ibadah kalau diselewengkan kepada selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Disinilah dalilnya, syahidnya di sini. Istighatsah itu biasanya berdoa meminta pertolongan Allah dalam kondisi genting, seperti paceklik, turun meminta hujan, itu kan namanya dalam kondisi genting. Atau negara kita akan diserang oleh negara yang lain, ya, takut kalah kemudian kita jadi korban. Atau kita ini sedang menghadapi masalah besar, itu namanya istighatsah, meminta pertolongan, artinya minta manfaat supaya kita diberikan manfaat dan dicegah dari madarat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ayat selanjutnya, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan demikian, meminta istighatsah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang zalim. Kenapa? Karena kalau Allah mencegah sebuah madarat, tidak ada yang sanggup untuk membuka madarat itu. Jadi kalau Allah menimpakan madarat kepada kita, tidak ada yang sanggup selain daripada Allah mengangkatnya. Contoh, kalau Allah memberikan penyakit kepada kita, siapa yang sanggup menyembuhkan? Tidak ada. Karena penyakit itu datang dari Allah, Allah juga yang menyembuhkannya. Selain daripada Allah tidak bisa menyembuhkan. Maka jangan meminta kesembuhan kepada selain Allah, tapi mintalah kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang mencegah kebaikan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Al-Ankabut 16-17. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama tad'una min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan wabtagu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu dari sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Di sini kalimatnya apa? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi genting, meminta kepada selain Allah percuma, karena mereka tidak mungkin memberikan rizki kepada kita, memberikan kehidupan, kematian, makanan, minuman dan yang semacamnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Ikrimah. Ikrimah ini putra daripada Abu Jahal. Artinya kan dia seorang anak daripada tokoh besar. Dulunya Ikrimah ini sama dengan bapaknya, degil, keras kepala, sangat memusuhi Islam.
Sehingga ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, dia kabur. Dia tidak mau kembali ke Mekah dan ingin ke Syam, karena Mekah sudah dikuasai Rasul dan para sahabat. Akhirnya dia naik kapal. Tiba-tiba di tengah laut datang ombak. Ombak itu hampir kemudian menenggelamkan dia dan orang-orang di kapal itu. Satu kapal ketakutan, sehingga di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini kecuali Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita lepaskan berhala-berhala kita. Kata Ikrimah dalam hatinya, sungguh kalau seandainya aku tidak selamat di lautan ini, maka tidak akan lebih selamat lagi di daratan. Kalau memang aku diselamatkan oleh Allah, maka aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan bersyahadat di hadapannya dan berbaiat kepadanya. Subhanallah. Maka satu kapal ini istighatsah, meminta pertolongan Allah. Mereka melepaskan berhala-berhala mereka dan Allah kabulkan permintaan mereka. Mereka pun selamat dan kapalnya dihanyutkan kembali ke daratan. Maka Ikrimah bersyukur. Baru dia sadar dan berpikir, sesungguhnya berhala yang selama ini dibawa-bawa, setelah dilempar dan hanya menyembah kepada Allah, justru Allah yang menyelamatkan hidupnya. Berarti betullah agama Muhammad. Selepas itu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Resmilah Ikrimah putra Abu Jahal masuk Islam dan baik Islamnya, dan dia mati di atas, mati syahid, Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi syahidnya di sini adalah selain Allah tidak mungkin memberikan pertolongan, selain Allah tidak mungkin memberikan rizki dan yang semacamnya. Wa'buduh, maka sembahlah Allah saja. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Ahqaf ayat 5-6 Allah mengatakan, wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain daripada Allah? Artinya tidak ada manusia yang paling sesat kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Tidak ada manusia di bumi ini yang paling zalim. Tidak ada manusia di bumi yang paling sesat kecuali para pelaku syirik, kata Allah. Sesat-sesatnya jalan adalah para pelaku syirik. Orang minum khamar, berzina berkali-kali, berjudi, atau sampai membunuh orang, kita katakan orang itu sudah tersesat jalan. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan itu lebih sesat lagi. Karena di sini bahasanya, waman adhallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat jalannya dibandingkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang tidak sanggup mengabulkan doa-doanya sampai hari kiamat. Dan mereka, orang-orang yang dimintai itu lalai dari doa-doa mereka. Dan apabila dikumpulkan manusia kelak pada hari kiamat, niscaya sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka saat di dunia. Lihat di sini. Artinya kalau kita istighatsah kepada selain Allah, datang ke kuburan, walaupun kuburan itu wali, maka doa Anda tidak akan diijabah, tidak hari ini, tidak masa depan, tidak nanti sampai menjelang kiamat, tidak pula nanti di padang mahsyar. Mereka tidak mungkin mengabulkan. Karena di sini bahasanya la yustajabu lahu ila yaumil qiyamah, tidak akan diijabah sampai datang kiamat. Jadi percuma kalau begitu. Dan keyakinan istighatsah kepada selain Allah adalah keyakinan orang-orang Syiah. Karena Syiah yang membolehkan meminta pertolongan kepada kuburan Ali, Hasan, Husain, wali-wali tertentu yang mereka agungkan. Maka Allah bantah dalam ayat ini.
la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang mati itu tidak akan mengabulkan kepada kita sampai kiamat, tidak akan mengabulkan. Bahkan lebih daripada itu, mereka enggak peduli dengan doa kita. Karena orang yang sudah mati, saya katakan tadi, sibuk sendiri-sendiri. Kalau dia orang baik sudah masuk ke dalam surga, kalau dia orang jahat sibuk sedang disiksa. Lalu ngapain kita berdoa? Mereka lalai dari doa kita. Dan kelak pada hari kiamat justru sesembahan yang kita sembah itu justru akan menjadi musuh bagi kita. Subhanallah. Dan mereka juga akan mengingkari pemujaan mereka saat di dunia. Naudzubillah. Kemudian yang keempat, surah Al-An'am ayat 62. Amma yujibul muttar idza da'a wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra, atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan. Idza da'ah, apabila dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'ah, dan yang menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di permukaan bumi. A ilahum ma Allah, apakah di samping Allah ada Tuhan selainnya? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit kamu mengingatinya. Al-Imam Az-Zahabi memberikan satu kisah dalam ayat ini. Dahulu di zaman salaf, kata beliau, ada orang soleh, rajin ibadah. Memang dia bukan ulama, tapi orang soleh, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin berzikir. Dan dia seorang pengusaha, dia seorang peniaga handal, kaya raya, sudah kaya, soleh lagi. Satu hari dia hendak mengirim barang dagangannya ke sebuah tempat, dan dia mencari-cari orang-orang yang bisa membawa barang-barang itu ke tempat itu. Mungkin bahasa kitanya jasa angkut, karena di zaman itu kan belum ada macam-macam kayak zaman sekarang. Mau ngirim kemana saja bisa lewat kantor pos, bisa lewat tiki, bisa lewat macam-macam kan gitu ya. Kalau di zaman itu kan harus cari buruh angkut, dan kendaraan di zaman itu ya pakai kuda, pakai keledai, atau pakai unta. Kalau jauh ya pakai unta atau pakai keledai. Jadi rupanya ada yang sanggup untuk menjadi buruh angkat, jasa angkat dengan bayar sekian dan sekian. Setelah kemudian disepakati barang yang akan diangkat dan ongkos yang akan diangkat, maka berangkatlah orang soleh itu dengan buruh angkat tadi. Anehnya tidak melalui jalan yang biasa dilalui manusia, tetapi melalui jalan yang berbeda, mengarah ke padang pasir. Orang soleh yang peniaga ini tidak curiga, oh boleh jadi mungkin jasa angkut ini dia tahu jalan singkat, jalan tikus bahasa kitanya ya. Kalau kecil ya jalan curut, kecil itu gang kecil. Jadi kalau seandainya kemudian dia melalui jalan yang lain, tidak curiga dia, oh mungkin dia mencari jalan yang lebih dekat, makanya dia mengarah ke padang pasir. Setelah kemudian melewati padang pasir, semakin ke tengah, mulailah orang saleh ini merasa aneh dan mulai ketakutan, karena setiap langkah kakinya di sekitarnya banyak tulang belulang manusia. Ada tulang kaki, tulang tangan, tengkorak, kepala, pokoknya banyak besar tulang-tulang manusia. Dan tiba-tiba di dekat tulang-tulang itulah berhentilah juru angkut ini, jasa angkut ini. Kemudian mengeluarkan pedangnya. Barulah kemudian orang soleh ini menyadari bahwa rupanya kuli jasa angkut ini bukan orang baik, tapi dia perampok, sengaja membawa ke tempat itu untuk merampok barang dagangannya.
Akhirnya kemudian orang soleh ini mengatakan kepada sang perampok itu, begini saja, kalau tujuanmu hendak merampok barang saya, ambil, tapi tolong selamatkan nyawa saya. Kalau kau ingin barangku, ambil, biarkan saya pulang. Tapi sang perampok mengatakan, wahai fulan, semua orang yang kurampok barangnya, ucapannya persis seperti kamu. Ambil barang, biarkan aku selamat, tapi tidak buatku selamat dia, tetap kubunuh. Karena dia sudah tidak bisa lari di tengah padang pasir, apa yang bisa dia lakukan kecuali mati? Karena sudah tidak bisa lagi dinegosiasi itu perampoknya. Maka setelah dia tahu bahwa kehidupan dia tinggal sejengkal lagi, maka dia mengatakan kepada sang perampok, wahai Tuan, sebelum kau bunuh aku dan kau rampas hartaku, berikan waktu beberapa menit untuk mengambil wudhu dan salat 2 rakaat. Kata perampok, kalau begitu baik, ini kesempatan terakhirmu. Maka dia mengambil wudhu. Setelah itu dia mulai salat. Ketika dia salat, yang namanya habis salat mau mati, bingung dia, sampai Al-Fatihah pun tak hafal. Karena dia sudah tahu pasti habis salat mau dibunuh kan. Akhirnya kacau pikirannya, mulai ketakutan dan kacau pikirannya, sampai Al-Fatihah pun dia tidak hafal, apalagi surat-surat. Saking bingungnya, ketakutan, blank semuanya. Entah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada orang saleh ini untuk membaca ayat ini, ayat surah An-Naml 62 ini. Terlintas ayat ini, amman yujibul mudtar idza da'a wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ar'a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Diulang-ulang bacaan ini entah berapa kali dalam salatnya sehingga tak ruku-ruku. Diulang-ulang terus, amma yujibul mudtar, amma yujibul mudtar, terus sampai terjadi keajaiban dan keanehan, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba dari arah yang jauh melesat kuda berwarna putih dengan penunggang berbaju putih dan pedang di tangan, melesat kemudian menabrak si perampok ini, kemudian mati, kemudian hilang begitu saja. Maka melihat bahwa perampoknya sudah mati, orang saleh ini buru-buru mengambil barang-barangnya dan unta-untanya, kemudian dia bergegas pergi dari situ dan Allah selamatkan. Begitulah terkadang Allah tunjukkan karamah namanya. Kata Imam Zahabi, lihat bagaimana Allah memberikan karamah kepada wali-walinya di sini. Karena dia tahu tidak ada yang mengijabah doa orang-orang yang kesulitan kecuali Allah. Amman yujibul mudtar, siapakah yang memperkenankan doa orang-orang kesulitan kecuali Allah yang bisa mengabulkan, siapa lagi? Lihat bagaimana di sini bahwa istighatsah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sanadnya lemah karena ada Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini menurut ulama hadis dilemahkan setelah kebakaran rumahnya, di mana rumahnya penuh dengan catatan-catatan hadis yang ia ambil dari guru-gurunya, sehingga ketika catatannya terbakar, hafalannya bermasalah. Karena ulama hadis itu kan ada di mana riwayat-riwayatnya tercatat dalam buku, tapi ada juga di antara mereka yang kuat hafalan sehingga tercatat dalam otak mereka. Yang tercatat dalam otak mereka ya tentu seperti Imam Daruqutni dan yang semacamnya, itu memang Imam Bukhari, Muslim yang kuat-kuat hafalannya. Tapi ada ulama itu yang riwayatnya dicatat seperti Ibnu Lahiyah. Jadi kalau seandainya catatannya tidak terbakar, maka riwayatnya dianggap sahih. Tapi ketika riwayatnya terbakar karena terdapat dalam buku setelah kebakaran rumah itu, maka para ulama meragukan riwayatnya. Maka setiap hadis dari jalur Ibnu Lahiyah itu dilemahkan para ulama. Nah, salah satunya hadis ini. Baik, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dengan sanad
dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi innama yustaghatsu billah. Bahwasanya di masa Rasul ada seorang munafik menyakiti orang yang beriman. Maka berkatalah di antara mereka, maksudnya orang yang beriman, berdirilah kalian bersama kami, mari kita meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik yang suka ganggu ini. Maka setelah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menegur mereka dan mengatakan, sesungguhnya tidak boleh memohon pertolongan kepadaku, akan tapi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini apa? Pertama, Nabi mengajarkan kepada para sahabat adab bersama Allah, bahwa istighatsah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan minta pertolongan itu kepada Allah, bukan kepada saya. Berarti Rasul hendak mengajarkan adab kepada sahabat. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menutup celah kesyirikan. Secara bahasa, nastaghitsu bi Rasulillah, kami meminta pertolongan kepada Rasul, itu kan benar. Karena kita boleh juga meminta pertolongan kepada orang yang hidup dan dia sanggup memberikan jawaban atau pertolongan dari apa yang kita minta. Sebagaimana yang jelas, asal orangnya hadir, orangnya sanggup, kan gitu ya. Dan kita meyakini dia hanya sebagai sebab saja. Sudah saya jelaskan. Secara bahasa nggak apa-apa. Tapi takut dipahami bahwa yang dimaksud nastaghits itu bukan bermakna bahasa, tapi bermakna istilah. Bahwa istighatsah itu artinya talabul ghaus, meminta pertolongan di saat genting, dan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka Rasul menutup celah ini supaya jangan sampai para sahabat terjerumus kepada kesyirikan lafaz. Yang ketiga, bahwa ketika Nabi SAW mengatakan tidak boleh istighatsah kepadaku tapi istighatsah kepada Allah, berarti di sini ada takkid, ada keyakinan bahwa memang kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Wa idza sta'anta fas'ali wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini ada satu kisah. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah, karena kita tahu bahwa di Mekah belum ada munafik. Di Mekah itu hanya ada dua kelompok, mukmin dan kafir. Terjadinya munafik itu di kota Madinah. Barulah di kota Madinah ada tiga kelompok. Ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Kenapa di Mekah tidak ada munafik? Ya buat apa jadi munafik, jadi kafir sajalah. Toh juga kafir masih kuat dan mukmin lemah. Munculnya munafik itu karena mukmin kuat, makanya dia pura-pura Islam. Ketika mukmin atau muslim lemah, ngapain jadi munafik, jadi kafir aja terang-terangan. Toh juga orang Islam tidak bisa apa-apa. Jadi munculnya munafik itu karena Islam kuat, makanya pura-pura masuk Islam supaya tidak dibunuh. Seperti yang dilakukan oleh Presiden munafik Madinah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pura-pura dia masuk Islam tapi untuk menohok Nabi, untuk mengincar bagaimana caranya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dia di atas kekafiran, maka pasti akan berhadapan dengan para sahabat. Dan pasti dia akan kewalahan, terancam nyawa dia, keluarga dan hartanya. Makanya supaya tidak terancam, daripada saya gabung dengan Yahudi, bagus gabung dengan Islam, pura-pura masuk Islam supaya darahnya terjaga, keluarganya terjaga dan hartanya terjaga. Itulah munafik. Tapi munafik ini suka menyakiti kaum muslimin. Di perang Uhud 300 pasukan digembosi, akhirnya pulang. Sebab itulah kaum muslimin mengalami kekalahan. Di banyak peperangan mereka selalu menggembosi. Ini musim panas, nggak mungkin kita bergerak perang dan begitu seterusnya, sampai turun ayat kul naru jahannam asyaddu harra. Ingat, neraka jahanam lebih panas dibandingkan siang hari diterjang matahari, kata Allah. Jadi mereka membuat ulah terus. Jadi satu hari mereka menyakiti kaum muslimin.
Maka orang-orang Islam, para sahabat merasa tersakiti. Ya sudahlah kalau begitu. Kalau kita terus-terus disakiti orang-orang munafik, kita meminta pertolongan saja kepada Nabi, supaya Nabi yang memutuskannya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Minta pertolongan jangan kepadaku, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istighatsah. Wallahu alam. Inilah bab ke-14 dari kitab Tauhid. Insyaallah kita lanjut pada bab berikutnya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.